Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan tentang materi kami, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saya Muhammad Ilham Akbar dengan NIM 44250622. Dan nama saya Muhammad Rafi Ditya dengan NIM 44250622. Saya Fidian Muhammad Rais, NIM saya 44250466. Pertama, konsepsi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan, dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Bunyi-bunyi dalam membentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Berdasarkan konsep ejaan tersebut, cakupan bahasa ejaan membicarakan satu, pemakaian huruf, dua, penulisan kata, yang ketiga ada pemakaian tanda baca, dan yang keempat itu adalah penulisan unsur serapan. Nah, pemakaian huruf terbagi menjadi beberapa bagian. Yang selanjutnya itu ada huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf A sampai Z dengan dua jenis huruf yaitu kapital dan non-kapital. Lalu yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal yang biasa kita sebut dengan A, I, U, E, O. Lalu selanjutnya ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, dan selain dan masih banyak lainnya. Lanjut kita ke huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Ada AI, ada AU, EI, dan ada OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu ada ini seperti KH, dan NJ yang dibaca eng, lalu NY dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukur. Misalnya ikan mujair. Itu kan bukan bukan bagian dari nama orang ataupun apa. Jadi pakainya huruf biasa. Yang kedua adalah huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan atau huruf pertama kata tugas misalnya Abdurrahman bin Fulan. Makanya nggak heran kadang kalau kita lihat nama orang-orang ada kata binnya itu binnya B-nya itu pakai huruf kecil karena ya ini nggak terlalu dipentingkan gitu. Lanjut ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung misalnya kayak gini. Adik bertanya, terus ada tanda petik di awal, kapan kita pulang? Nah, kaknya ini dijadiin kapital. Lalu lanjut, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Jadi di awal petikan itu dikasih huruf kapital. Dan juga setelah koma, eh, kita pakai kapital itu. Lanjut, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, yaitu nama agama, kitab suci, dan juga Tuhan. Termasuk sebutan dan kata ganti. Untuk Tuhan misalnya, termasuk sebutan dan kata ganti. Contoh di sini ada Islam, I-nya gede, lalu Al-Quran, A-nya di kapital, terus Kristen, terus Alkitab, itu depannya juga dikasihin kapital. Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Termasuk eh, ya gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin Mahaputra Yamin. Ini pasti kalau nama orang tuh emang harus diawali kapital. Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama. Yang pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat. Misalnya wakil presiden ada Malik.
Ini menggunakan huruf kapital semuanya. Lalu lanjut, kita huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Contohnya kayak gini, bangsa Indonesia. Jadi bangsanya kita kecil, lalu Indonesia I-nya kita kapitalin. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, misalnya tahun Hijriah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta. Terus masih banyak lagi kayak misalnya Bandung, B-nya harus gede, Jakarta, J-nya gede, Bogor, B-nya juga gede. Pokoknya awal-awal dari nama kota atau apapun itu yang berhubungan dengan geografi diawali dengan huruf kapital. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Lalu ada huruf miring. Huruf, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam kabar Cakrawala. Nah, ini huruf miring itu dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, seperti nama diri, nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Lalu ada dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik. Mesin tik itu bukan komputer. Bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Lalu selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab, misalnya latar belakang dan masalah kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh satu bahasa standar dan ratusan bahasa daerah ditambah beberapa bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ilham. Baik, sekarang kita masuk ke penulisan kata, yang dimana ada kata dasar, kata berimbuhan. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Selain itu, kata berimbuhan, misalnya, berjalan, berkelanjutan, atau mempermudah, dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme. Lalu ada penulisan kata dalam bentuk ulang. Bentuk ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, lauk pauk, biri-biri, dan berjalan-jalan. Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar, yang atau bisa diulang dengan kalimat surat-surat kabar, atau juga kapal barang yang bisa diulang dengan kalimat kapal-kapal barang, sehingga terlihat objek itu begitu banyak. Lanjut. Lalu yang ketiga ada gabungan kata. Misalnya, duta besar model linear, kambing hitam persegi panjang, itu termasuk dalam gabungan kata. Lalu ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian tulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat, anak istri strip pejabat, atau ibu bapak
kami, atau ibu bapak kami. Karena menghubungkan tanda baca ketika salah tempat bisa menimbulkan salah pengertian. Lalu ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, atau garis bawahi. Lalu kita masuk ke pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya buah atau main. Lalu ada huruf diftong, yaitu AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Misalnya pan, strip die, yaitu pandai, sur, strip vei, itu berarti survei. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu, seperti contoh di atas. Lalu kita masuk ke kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sebagai contoh, di mana dia sekarang, atau mari kita berangkat ke kantor. Itu adalah salah satu contoh kalimat kata depan. Lalu kita masuk ke partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Di situ ada partikel lah yang dimana terdapat di kalimat di kata pertama, yaitu bacalah. Jadi bacalah buku itu baik-baik. Atau apakah yang tersirat dalam surat itu, dan siapakah gerangan dia. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Singkatan dan akronim. Penulisan kata singkatan dan akronim seperti nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh, A titik H Nasution atau Ahmad Haji Nasution, Abdul Haris Nasution, atau WR Supratman, WG Rudolf Supratman, atau M titik Hum, yaitu Magister Humaniora, atau S titik Com, Sarjana Komunikasi. Singkatannya terdiri dari atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Dengan contoh NKRI. NKRI ketika disingkat memiliki huruf kapital semua, tapi ketika dijabarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, huruf kapital mengawali sebuah kata tersebut, seperti negara, N-nya besar, kesatuan K-nya besar, Republik R-nya besar, dan Indonesia I-nya besar. Lalu ada contoh kedua yaitu UBSI atau Universitas Bina Sarana Informatika. Singkatannya terdiri dari atas huruf awal. Setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Dengan contoh SD atau sekolah dasar, PT atau perseroan terbatas, serta KTP yaitu kartu tanda penduduk. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan serta angka Romawi yaitu angka yang agak berbeda secara penulisannya, di mana dia memiliki penulisan secara bergaris atau seperti lidi, yang di mana angka 1 ditulis seperti huruf L, lalu angka 2 huruf L sebanyak 2 kali, ketiga, tetapi keempat dia bertuliskan I dengan huruf V. Itu adalah angka Romawi dan seterusnya. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Dengan contoh, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Lalu, angka dan bilangan. Angka Arab
Mungkin ini udah bisa di next lanjut. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Dengan contoh penulisan yang harus dihindari, yaitu 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Atau 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Dengan contoh, panitia mengundang 250 orang peserta. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Dan contoh penulisan yang harus dihindari adalah 250 orang peserta diundang panitia atau 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Jadi contoh yang bawah adalah penulisan yang harus dihindari, serta contoh yang di atas adalah contoh penulisan yang harus diikuti. Lalu angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Dengan contoh, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Atau perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang dengan contoh 0,5 cm atau 5 kg, 4 hektar, 10 liter, itu menunjukkan angka menyatakan ukuran panjang, berat, dan luas. Serta 2 tahun, 6 bulan, 5 hari menunjukkan angka dipakai untuk menyatakan waktu. 1 jam 20 menit, serta nilai uang yang sebesar Rp5.000. Lalu ada kata ganti. Ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Dengan contoh, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Atau rumahnya sedang diperbaiki. Jadi kalian bisa ngelihat dengan dengan kata yang dicetak tebal itu adalah contoh kata ganti. Ku, kau, dan nya. Lalu kita masuk ke kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dengan contoh, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Tetapi dengan catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Contoh, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Jadi ketika unsurnya nama Tuhan, kita harus memberikan huruf kapital di kata Sang dan Pencipta. Lalu ada pemakaian tanda baca. Masuk ke tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Dengan contoh, mereka duduk di sana. Tanda titik di belakang kata sana. Di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Dengan contoh, kedudukan, fungsi, bahasa Indonesia, serta bahasa daerah. Lalu tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Jadi tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Dengan contoh, pada angka atau huruf bertanda kurung, seperti 1, bahasa nasional, pada nomor digital lebih dari angka 1, lebih dari 1 angka, langsung ke kondisi bahasa. Mungkin bisa teman saya dilanjutkan oleh Muhammad Rafi, silakan.
Mungkin Raffi nggak ada kali ya, nge-lag. Atau mau dilanjut aja? Mic-nya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Ditya. Saya akan menjelaskan pemakaian tanda baca yang diawali dengan tanda koma. Sesudah kata penghubung antar kalimat. Contoh, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Sesudah kata seru atau sapaan, wah, bukan main-main, hati-hati ya, jalannya licin. Memisahkan petikan langsung. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Tanda titik koma. Setelah keterangan awal kalimat untuk menghindari salah baca, contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Dan ini juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah satu, berkewarganegaraan Indonesia, dua, berijazah sarana S1, tiga, berbadan sehat, empat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini dipakai juga untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Nah, di tinta itu ada tanda titik komanya. Baju, celana, dan kaos. Nah, pisang, apel, dan jeruk. Tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Tanda ini juga tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Meja dan lemari. Tahap penelitian harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, dan pelaporan. Tanda titik dua. Ini juga dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik bu. Dipakai di antara A, jilid atau nomor dan halaman, B, surah dan ayat dalam kitab suci, C, judul dan anak judul suatu karangan, serta D, nama kota dan penerbit dalam daftar pusaka. Contohnya, Harrison berapa tuh? Sekian, nomor 8 garis miring 2008. Selanjutnya ada ayat 8 surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak berulang-ulang. Tanda pisah. Tanda ini juga membatasi sisipan penjelasan dalam kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai. Menegaskan aposisi atau keterangan tambahan. Contohnya, Soekarno-Hatta, Proklamator Republik Indonesia, diabadikan. Menunjukkan rentang waktu atau tempat sampai dengan. Contoh, 2010 sampai 2013, 5 sampai 10 April 2013, Jakarta hingga Bandung. Tanda tanya. Tanda tanya adalah akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya?
kata dalam kurung keraguan atau kebenaran tidak pasti. Contohnya, Monas mulai dibangun tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Tanda seru juga mengakhiri seruan perintah atau emosi kuat. Contoh, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti. Dalam Undang-Undang Bahasa Negara ialah lain lubuk, lain ikannya. Catatan, satu, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Dan yang kedua, tanda elipsis itu pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jumlah titik 4 buah. Tanda petik. Tanda petik kita untuk mengetik yang naskah lain. Misalnya K atau mati. Atau dalam pidana. Petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Misalnya, ku dengar kau dengar bunyi kring 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 tadi. Ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang. Dan rasa letih lenyap seketika. Ujar paham. Kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade, kata Ketua KONI. Next. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia sedang memperpanjang surat izin mengemudi, itu SIM tanda kurung. Setelah itu ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf atau kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, sang Sapurbamen dengar D-nya itu di tanda kurung siku ya, bisa dilihat di layar. Bunyi gemerisik. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan ini menjadikan pembenaran kata atau mengutip kata yang benar. Kaidah bahasa Indonesia ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Dan nih, ya selanjutnya di sini ada tanda penyikat atau astrofob. Tanda penyingkat atau astrofob. Tanda penyingkat ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, dia kan akan. Nah, itu. Setelah itu ada mereka sudah datang kan. Kan itu bisa diartikan dalam dalam kata bukan ya. Mereka sudah datang bukan gitu. Malamlah tiba. Malamlah tiba. Lah itu bisa diartikan sebagai telah, malam telah tiba. Selanjutnya di contoh terakhir ada 5 strip 2 sama dengan 13. Oh, 5 strip 2 sama dengan 13. 13 sama dengan 2013 itu diambil dari kata belakangnya doang gitu, ibaratnya. Okay, next. Dan setelah itu ada dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, ada unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force major, de facto, de jure, dan exploitation
di iHome per iHome. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Baik, sekian dari kelompok 3 Bahasa Indonesia tentang pedoman ejaan Bahasa Indonesia. Saya Muhammad Ilham Akbar. Saya Muhammad Rafreditya. Dan teman saya Fidian Muhammad Rais pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.